Assalamualaikum, selamat hari Senin semuanya, semangat. Saya Kak Rose, hari ini ditemani Daniel menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Dan Rumpi hari ini spesial road to tayangan istimewa dalam rangka ulang tahun Rumpi No Secret yang ke-9. Ya, sudah 9 tahun loh, gak keterasa ya. Greatest Journey, sudah banyak sekali bintang tamu yang hadir, kita wawancara, berbagi cerita, banyak kejadian ya. Dan masih, insya Allah masih terus berlanjut sampai ke sana-sana supaya kita bisa belajar dari perjalanan hidup orang lain, mendapatkan hikmah yang baik ya. Nah, biasanya kan kita ke pojokan ya kan untuk membahas berita-berita yang hot yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya yang menuai banyak pro dan kontra. Kalau kita lihat-lihat sih belum ada yang baru-baru banget ya, masih kelanjutan seputar Fuji, Marissa Ica dan juga apa tuh editornya ya. Tapi ya udah, belum ada yang baru. Kita tunggu Fuji pulang aja. Kalau ada yang mau ngobrol di sini ya monggo silahkan gitu ya. Siapa tahu bisa membantu meluruskan. Nah, ini ngomong-ngomong soal perjalanan hidup, ini ada bintang tamu kita yang hadir hari ini istimewa sekali begitu ya. Kenapa istimewa? Karena kita ngikutin perjalanannya dia juga panjang. Terakhir di tahun ini dia menikah, tapi di tahun ini juga pernikahannya ya sayang sekali kandas. Dia ingin berbagi cerita apa? Coba kita lihat dulu profilnya Sinta Bahir berikut ini. Private Room hari ini bersama dengan Sinta Bahir. Ini baru pulang dari umroh ya? Iya. Gimana udah? Aku tadi tanya gimana, udah lebih tenang, lebih lega? Alhamdulillah udah lebih tenang, karena apa ya, kita kan kembali lagi ya menanyakan apa yang kenapa dan apa itu kan kita lebih baik tanya kembali lagi ke sana. Jadi apa? Pada saat pulang dapat insight apa dari pertanyaan-pertanyaan itu? Sebenarnya lebih tenang sih gitu, nggak gampang emosi lagi, nggak gampang kepancing gitu kan. Tapi ya memang udah selesai gitu. Pasti kamu sedih, kecewa karena kita tahu banget ya kamu ketika menikah tuh bahagianya banget, luar biasa. Karena kalau kita menikah dengan orang yang benar-benar kita cintai gitu kan, bahagianya terlihat kan. Terkadang orang datang dalam hidup kita itu belum tentu sama yang seperti yang apa yang kita berikan gitu loh ke dia gitu. Kalau kita tulus, mungkin dia tulus tapi nggak tahu ya gitu. Di balik itu semua kita nggak pernah tahu, karena hati itu yang memiliki hanya manusia itu sendiri, sama Allah yang tahu gitu. Kamu sempat posting juga ada artikelnya kan, gugat cerai 4 bulan menikah gitu. Kamu sempat mengatakan bahwa ada mengantongi bukti-bukti dan kamu mengaku diri kamu terlalu bucin. Banyak orang yang kamu nggak dengar gitu karena pada saat itu ya lagi cinta banget. Iya, iyalah ya, namanya itu mungkin apa ya, setelah perjalanan aku memang waktu itu habis pisah dari suami yang punya anak ini kan, benar-benar udahlah fokus gitu loh, kerja dan mungkin saat itu memang sudah selesai dan akhirnya menemukan yang mungkin sampai sebenarnya apa ini yang aku cari gitu loh, hadiah lah buat aku gitu, dan akhirnya menikah. Nggak taunya kan memang ternyata garis jodoh aku cuma sampai nggak lama gitu, dan jujur aku pun masih memberi kesempatan terus untuk kayak ayo kita perbaiki gitu. Memberi kesempatan terus. Iya, sampai sekarang. Sampai dalam proses perceraian itu gitu, dan sampai detik ini pun kalau memang masih berubah, kita belajar dari kesalahan-kesalahan gitu. Walaupun sudah ketok palu gitu kan, kita sudah menerima surat masing-masing, tapi kalau mengingat lagi, maksudnya proses kita menikah itu kan yang paling beban adalah aku. Kenapa? Karena punya anak dan aku bisa cari uang, aku bisa semuanya, tapi anak aku itu kan butuh sosok seorang ayah yang ada setiap hari, dan aku melihat ada di dia gitu loh. Dan itu yang buat aku luluh sampai sekarang, maksudnya kayak melihat dia, kayak kemarin aku ke Singapura, tiba-tiba dia ajak anak aku jalan gitu. Aku bilang ini orang baik. Saya selalu bilang baik, sampai saya pergi umroh pun saya bilang ini orang baik basicnya gitu loh. Tapi nggak tahu, mungkin ada hal yang saya nggak tahu gitu loh. Mungkin yang kadang baik, kadang-kadang yang
ya Mungkin masih adaptasi kah di awal? Kenapa? Barangkali di awal-awal itu masih adaptasi. saya bilang juga begitu. Saya bilang ini tuh adaptasi sayang. Saya juga mungkin sudah terlalu lama sendiri. Saya bilang gitu, terlalu lama sendiri. Tiba-tiba aku punya suami yang kadang-kadang kaget, dan memang transisi aku tuh udah dan anakku tuh udah biasa hidup dengan aku. Tiba-tiba ada orang lain, dia merasa waktunya, merasa kehilangan yang dia punya adalah ibunya. Nah, sosok ibu ini yang biasanya ninggalin dia ketika ada waktu full sama anak, tiba-tiba harus berbagi. Nah, ini anak kan mulai jealous gitu. Dan apa ya, kalau aku pikir terlalu cepat, aku hanya memikirkan kepentingan ego sendiri saat itu gitu loh. Tapi kan aku lihat kemarin juga tuh kamu buat posting ya, anak kamu pergi gitu. Iya. Terus ya dia gimana menerima, dia tahu, dia paham apa yang terjadi dengan kalian berdua. Anak, dan andai kan saya udah blok gitu ya, andai kan aku udah blok nomornya gitu, anakku komunikasi baik gitu, komunikasi baik dengan dia. Dan memang aku melihat ya, akhirnya kayak ego aku ngalah gitu. Ego aku ngalah tuh karena gini, berarti anakku tuh memang butuh sosok seorang ayah yang ada gitu loh. Walaupun dia ada ayahnya yang 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali dia ketemu ayahnya kandung kan, tapi dia tetap butuh sosok yang ada untuk dia ngobrol, untuk diajak main gitu loh. Jadi aku mikir anakku butuh, dan dia bisa gitu loh, bisa jadi itu gitu. Jadi kamu lihat kemarin dikirimin foto itu? Iya, dikirimin Kamu foto, berdua. di DM foto, ternyata mereka pergi bareng. Iya, apa yang kamu rasakan? Itu aku luluh lagi. Aku kayak udahlah, nggak usah mikirin, lupain lah semuanya gitu. Itu mungkin kita sama-sama berdua tuh saling belajar gitu kan, lupain lah gitu. Apa yang kamu pelajari? Mungkin ya ego masing-masing sih ya, dan mungkin karena kita berdua sama-sama orang bisa kerja, bisa cari uang, ego kita nggak mau terkalahkan gitu. Dan mungkin dia merasa bahwa kalau saya ini orang yang temennya banyak, saya gampang cerita dengan orang masalah pribadi gitu kan. Tapi saya tahu batasan mana yang harus diomongkan, mana yang enggak. Dan saya juga kemarin sempat diem dulu gitu loh, maksudnya kan kenapa saya juga diundang berkali-kali. Saya masih berharap untuk kayak ada mukjizat lah, maksudnya pengen ayolah balik lagi gitu loh. Maksudnya dia pernah ngajak juga kan, saya sempat di dalam perjalanan sidang itu sempat kayak mau tarik gugatan juga. Dia pun bercerita seperti itu kan, masih ada usaha-usaha gitu. Iya, tapi dengan usaha-usahanya, tapi terkadang dia mematahkan gitu loh, mematahkan yang kayak aku akhirnya mundur lagi gitu loh. Yang aku lihat baik mundur lagi gitu loh. Bukan belajar untuk kesalahan, oh jangan sampai deh dia tuh ibarat saya ini gini loh Kak. Tahu aku kan gitu loh, tahu aku banget gitu loh. Aku tuh kelihatan tegar gitu. Aku nggak mau orang tahu aku susah, aku sedih, nggak mau gitu. Tiba-tiba mendatangkan orang yang dimana luka itu, ibaratnya aku luka itu udah dijahit gitu. Luka itu udah dijahit. Aku udah nggak mau ngelupain. Aku pernah luka di mana aku nggak tahu gitu. Aku mau lupain itu. Tiba-tiba datang itu, dia ngeliat nih luka gitu kan. Ini luka dulu kenapa? Oh iya, sakitnya sampai mana? Akhirnya kayak aku bertahun-tahun mengubur luka-luka itu semua. Tiba-tiba dia menimbulin itu lagi gitu loh. Mungkin dia ingin mengenal kamu lebih dalam. Padahal aku udah cerita dari awal semua. Karena kan pernah ngomongan dari A sampai Z bahwa kamu mau hidup sama aku, kamu harus tahu semuanya. Apa yang mau kamu tanya, bahkan mantan suamiku aja ngajak silaturahmi. Orang lain tuh nggak pernah bareng hidup sama aku kalau aku pernah hidup dengan Sinta. Maksudnya ayo silaturahmi, dan nantinya juga kamu kan yang anakku bakal hidup bareng sama suamimu gitu. Ini ada juga postingan kamu ya. Ini pokoknya harus berakhir dengan ego hati yang tak mau saling mengalah. Lalu akhirnya aku menyerah dan ada rasa salah dan penyesalan dari dia. Sedangkan aku ada rasa ingin menerimanya kembali, tapi tidak dengan rasa yang sama seperti dulu lagi. Menurut kalian gimana? Perasaan aku tuh sebenarnya sayang masih ya kan. Aku bukan orang yang munafik gitu. Terus bilang, oh gue nggak suka sama dia, nggak. Saya orang tipe yang AABB gitu. Tapi perasaannya itu udah nggak sama kayak dulu lagi gitu. Mungkin aku udah banyak kekhawatiran dan kayak menyalahkan diri sendiri juga gitu kan, kayak
Aku tuh sebenarnya hidup sama anakku aja udah tenang, tapi mendatangkan orang baru malah justru menimbulkan masalah baru gitu loh. Yang harusnya aku udah tinggal menata hidup jadi balik lagi ke belakang gitu. Dan aku ngeliat dia juga ada niatan untuk balik gitu, untuk rujuk gitu. Aku ngeliat dia ajak anakku, dia numpang sholat gitu. Aku ngerasa kayak di rumah ini tuh, rumah ini ada isinya gitu loh. Dia jamaah sama anak gitu, yang dimana itu kan yang diharapkan anak aku, masih di rumah ada sosok seorang ayah gitu loh. Aku bisa menghadirkan itu gitu, apa yang dibutuhkan anak gitu. Jadi mungkin ego aku saat itu ya, aku nggak bisa terima karena mungkin aku ngerasa gue udah setulus-tulusnya loh gitu. Apa yang kamu lihat tidak seperti yang kamu harapkan. Dia tahu nggak apa yang kamu harapkan? Kayaknya dia belum nyampe ke situ ya. Padahal aku udah ngomong panjang lebar, dan andaikan kita lagi baik gitu ya, aku ngomong lagi, aku nggak akan pernah ingkar dari janji yang pertama. Aku nggak ngelihat kamu siapa, yang aku lihat adalah kamu laki-laki pekerja keras, kamu masih mau ibadah. Apa sih yang aku cari? Perjalanan hidup aku udah banyak banget. Aku udah nggak muda lagi, aku bilang. Aku cari teman hidup. Kalau mikirin dunia terus mau sampai kapan sih? Bilang gitu. Aku cari teman yang bisa diajak ibadah, maksudnya pasangan hidup yang bisa ibadah sama-sama gitu loh. Itu aku pengen, aku ngedidik anak yang baik ya, aku harus cari laki-laki yang baik yang bisa jadi contoh buat anakku gitu loh. Dan kamu lihat dia bisa sebenarnya gitu. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Dia belum paham dan belum mengerti aku lebih dalam. Apanya? Dan mungkin dia masih hatinya tuh orangnya tipis. Jadi kalau ada omongan apa dia langsung ini gitu kan gitu. Kadang-kadang kekhawatiran atau apa itu muncul dari pikiran dia sendiri gitu. Padahal demi Allah, demi Rasulullah, aku menikah itu dengan dia niat ibadah. Kalau aku mau cari harta, bukan dia yang aku cari. Tapi aku melihat sosok dia itu laki-laki yang pekerja keras. Rasa tanggung jawabnya ada. Kalau masalah materi dia bisa kasih apa, kemampuan orang itu kan masing-masing gitu loh. Aku nggak pernah nuntut itu karena aku sendiri juga mampu gitu. Kita lihat postingan kamu yang mana? Yang pas saat umroh ya. Coba kita lihat postingan. Aku sedang menerima kegagalan yang terjadi dalam hidup aku. Aku tidak sedang berlomba dengan siapapun karena aku sedang menikmati proses perjalanan hidupku untuk menuju kembali kepada Tuhan. Perjalanan hidup manusia ujung-ujungnya mati kan. Aku udah usia sekarang udah mau 38, tuh udah mendekati 40. Kalau aku dibilang tuh aku pejuang Kak, dari kecil pejuang aku. Aku pejuang, jadi aku sampai sekarang aku berjuang terus gitu kan. Tapi berjuang kalau ada yang buat keluh kesah, bisa sama-sama bergandengan, itu kan lebih kuat. Dan aku udah janji sama diri sendiri, apa aku tuh janji dengan diri sendiri, dengan Allah tuh aku tepatin, maksudnya ya Allah, aku jangan sampai di usia 40 aku masih, hidupku masih begini gitu loh. Jadi kamu merasa bahwa ada celah-celah dia tidak percaya kepada kamu, kekhawatirannya itu menyakiti. Iya. Yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang nggak perlu dibahas. Dan hal yang mungkin dia merasa karena dulu mantan-mantan saya orangnya seperti apa, terus dia bilang, oh karena kamu dulu ini. Saya enggak, karena kamu mempertanyakan dan saya menjawab, dan udah cukup. Untuk kamu tahu, jangan untuk dibahas lagi. Dan kamu nggak tahu bagaimana sakitnya aku, bagaimana aku menyembuhkan luka, bagaimana aku terlihat tegar depan orang-orang, bagaimana aku harus kuat depan orang-orang, depan anak aku. Dan kamu yang kamu lihat itu sekarang.
Aku tersenyum bisa dibawa kemana-mana tanpa air mata, aku bilang gitu. Ini nggak usah lagi diungkit-ungkit yang di belakang itu, sudah lewat. Iya. Nah, kamu melihat dia sosok ayah yang baik. Dia masih mau datang, dia masih mau menjalin silaturahmi, walaupun mungkin kemarahannya itu adalah tanda bahwa dia tuh masih sayang. Iya. Kamu kalau seandainya pintu terbuka untuk kembali bersama, berapa? 1 sampai 10 kemungkinan itu di hati kamu untuk mencoba lagi ada berapa? 1 sampai 10. 6 ya, gitu kan. Besar kan? Besar? Dan kemarin saya bilang gini, mungkin kita ini menikah hanya menikah karena landasan cinta, tapi kita nggak ada ilmunya. Yuk kita datang ke tempat pengajian, atau kita nikah siri dulu lagi sampai kita yakin, baru kita disahin negara lagi. Yuk, saya ini sendiri demi Allah dan Rasulullah. Jawabannya apa? Iya, dia mau. Tapi besok berubah lagi. Ada hal yang mungkin dia tuh hanya muncul dari pikiran dia sendiri gitu loh. Dan di umroh pun Kak, aku pergi umroh, aku niat umroh memang mau ke sana, mau minta jawaban dari Allah. Ya, kalau memang laki-laki ini adalah jodohku untuk memperbaiki hidup aku sampai aku menuju kembali ke Allah, kasih aku sabar, kasih dia berubah. Aku bukan orang yang egois, yang semua juga ada campur tangan aku juga salah gitu loh. Aku masih berharap masih rumah tangga itu udahlah ini yang terakhir, karena aku ada anak, aku nggak bisa, maksudnya aku ganti-ganti orang lagi, enggak, udah nggak ada pikiran lagi, aku tuh cari lagi nggak ada. Jadi hikmahnya adalah, kalaupun dijalani kamu akan berusaha menjadi lebih sabar, tapi kamu berharap dia juga tidak lagi mengungkit yang sudah lewat. Iya, dan lebih percaya. Dan Percaya. aku lagi semangat-semangatnya, ayo apapun kita kerjain sama-sama, nggak usah gengsi, kita nabung sama-sama, karena Kak, aku punya anak, dia punya anak. Kalau anakku udah aman ya, kalau dia cerita, aku bilang udah nggak usah pikiran aku, pikiran anakmu. Kayak dia kemarin ada rezeki beli rumah ya, aku bilang udah itu buat anakmu, tahun depan kita beli rumah buat berdua. Itu berdua, kalau kita sampai kita nanti meninggal itu buat anak-anak, anak kamu, anak aku. Saya nggak mau serakah jadi orang gitu loh. Kalau dia bilang dia mau, tapi dia berharap kamu di rumah aja, biar dia yang memenuhi semuanya. Ya kalau dia tahu bahwa saya bukan cuma anak bebannya, saya punya orang tua. Walaupun saya bukan anak terakhir, tapi saya ini adalah tulang punggung keluarga. Saya banyak membantu saudara. Saya tahu, saya dulu mau sekolah aja sampai numpang-numpang saudara. Bagaimana bisa sekolah lulus SMA? Jadi ketika saya punya uang, ketika ada saudara yang pengen dia kuliah, sebisa mungkin saya harus bisa bantu. Saya juga pribadi pengen kuliah, tapi memang biaya kan buat bantu yang muda-muda gitu. Kalau saya udah ketemu jalan rezekinya, mereka belum gitu. Berarti langkah selanjutnya kalian sama-sama akan mencari orang yang bisa membantu kalian berdialog. Mungkin siapa tahu dari 6 itu bisa jadi 7, bisa jadi 8, dan kalian bertemu di tengah. Dan sebenarnya kita sudah terima surat, masing-masing sudah terima surat, udah ada duda dan janda. Ya nggak apa-apa, karena kalau namanya jodoh kita nggak tahu ya. Oke, baik, Sinta Fer, nanti kita ngobrol lagi. Ada yang berikut. Nah, ini Sinta sudah melewati perjalanan hidupnya yang di chapter ini. Ini ada lagi, ada Oki Agustina yang kemarin baru mengajukan gugatan cerai beserta kisah yang tersempat terpapang di sosial media. Kita lihat dulu profil, ada 2 pengacaranya yang hadir hari ini. Berikut ini. Baik, ini pada kapan sih sebetulnya Oki akhirnya menghubungi lawyer gitu? Apakah setelah kemarin kejadian ramai di sosial media, atau sebetulnya sebulan sebelumnya sudah mulai konsultasi? Sebetulnya dari beberapa hari sih, Mbak. Jadi kita tuh dihubungin tuh sekitar hari Kamis gitu. Nah, jadi pas hari Kamis itu memang
beritanya sudah beredar ya. Iya. Itu udah beredar. Nah, itu akhirnya kan kita ketemuan. Nah, ketemuan itu yang foto itu Oh, gitu. oke. Nah, baru Baik. ngomong lah cerita lah itu. Jadi Oki sempat cerita nggak ketika dia dijatuhkan talak 1 pada saat itu dia tidak ada rencana untuk mengajukan gugatan secara resmi? Enggak. Jadi kita baru dikasih tahu itu pas hari Kamis itu. Baru tahu tuh kita di situ, barulah kita cerita-cerita tuh di situ gitu. Nah sesudah ini kan udah ada proses nih ya kan, sudah ada komunikasi sama Gunawan. Kalau sama Om Gunnya udahlah selalu kita berkomunikasi kan, karena emang perlu juga gitu, banyak juga yang harus disepakati gitu kan, yang harus diurus. Jadi tetap komunikasi ya, kita ada gitu loh, komunikasi itu tetap ada gitu. Ya, biasanya kan kalau dalam proses perceraian kan awalnya pasti akan ada mediasi dulu ya gitu ya, mencoba disatukan dulu kalau Iya. memang masih Iya. bisa disatukan. Nah, ini sebenarnya respon dari Gunawan sendiri seperti apa? Kalau versinya dari cerita Tante Oki itu memang kan Om Gun ini udah tidak mau lagi begitu diajak, ya udah gimana kita perbaiki gitu kan. Tapi kan memang enggak, tetap pengennya cerai gitu loh. Jadi dari sebulan lalu pas ditalak itu kan ya udah kita coba kita refleksi diri kita masing-masing kan begitu. Cuman tetap nggak mau tuh. Sampai akhirnya kejadian kemarin ada foto itu beredar, ditanya lah, kan dimintain klarifikasi kan. Dimintain klarifikasi, tetap jawabannya tidak mengakui secara eksplisit ya, tapi meminta maaf, terus udah kita kayaknya cerai aja gitu loh. Jadi dari pihak Gunawan sudah bulat Iya. gitu ya. Yang Jadi- memang jadi akhirnya Tante Oki terpaksa kan, karena udah ada kejadian itu, diajak gimana ditanyain klarifikasinya tetap bilang ya pokoknya intinya pengen cerai gitu kan. Ya udah kita akhirnya memutuskan untuk ya menggugat cerai Om Gun. Jadi dia mau bercerai tapi belum ada secara resminya belum dilakukan gitu Belum. ya, sampai akhirnya Oki yang maju. Iya. Jadi pembicaranya termasuk Gonogini hak asuh anak. Kalau untuk Gonogini dan hak asuh anak itu kan sepertinya sampai sekarang masih sepakat ya, sudah sepakat gitu kan. Maksudnya belum ada kayak belum ada dispute lah, belum ada masalah yang kayak sengketa gitu, Nggak ada. enggak sih. Jadi maksudnya udah saling mungkin udah komunikasi juga kan. Oke, baik. Pribadi. Ini ada statementnya Oki juga yang mengatakan bahwa ini awal asal muasalnya ini kenapa sih berantem, karena sempat ketahuan memberikan jersinya ke seorang perempuan gitu ya. Terus beberapa saat yang lalu banyak tuh netizen yang kemudian ngirim foto lagi sama perempuan. Apakah perempuan yang dikasih jersey sama perempuan yang ini sama orangnya? Kita akan bahas lain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.